Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada dan berbahagia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dengan nomor 12.482 dan Al-Imam Ibnu Hibban dengan nomor 7.159 serta Al-Imamul Hakim dengan nomor 2.194 dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik bahwa ada seorang laki-laki. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dikatakan bahwa ia adalah seorang anak yatim dari kalangan Ansar yang hendak membangun sebuah tembok pembatas antara kebun miliknya dan kebun milik tetangganya yang juga adalah seorang Ansor. Dikatakan nama tetangganya tersebut adalah Bashir ibn Abdil Mundir Al-Ansari. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Rifa'ah, namun yang masyhur adalah yang pertama sebagaimana dikatakan di dalam Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah jilid ke-7 halaman 289. Namun proses pembangunan tembok pembatas tersebut terhenti karena terhalang oleh sebuah pohon kurma yang berada di tengah-tengah batas kebun mereka. Maka sang pemuda yatim tersebut pun segera menemui tetangganya, Abu Lubabah. Iya, Abu Lubabah adalah kunyahnya, kunyah daripada Bashir ibn Abdil Mundir sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang mursalnya Sa'id ibn Musayyib, yang dinyatakan mursalnya adalah mursal yang kuat dan bisa dijadikan hujjah seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala jilid kelima halaman 125 dan juga Al-Imam Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Taqrib halaman 241. Ia berkata kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, satu pohon kurmamu menghalangi tembok pembatas yang hendak aku bangun. Maka berkenankah jika pohon tersebut engkau berikan kepadaku sebagai hadiah, sehingga aku bisa melanjutkan pembangunan tembok pembatas tersebut?" Dengan tegas Abu Lubabah menolak permohonan tersebut. Lalu sang pemuda tadi masih berupaya untuk melobinya. Ia memintanya kalau begitu potonglah ia. Abu Lubabah pun masih enggan dan terus menolak hingga membuat sang pemuda pun menyerah. Namun sang pemuda kemudian berinisiatif untuk pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menengahi perkara ini. Sesampainya di hadapan Rasulullah, ia pun menceritakan perkara tersebut. Lalu Nabi pun meminta seseorang untuk memanggil Abu Lubabah. Dan saat Abu Lubabah sudah berada di hadapan Nabi, Nabi pun bertanya kepadanya, "Wahai Abu Lubabah, benarkah ini tetangga kebunmu?" "Benar," jawab Abu Lubabah. "Benarkah ia hendak membangun tembok pembatas dan pemisah antara kebun kalian?" "Benar." "Benarkah salah satu pohon kurmamu menghalangi pembangunan temboknya?" "Benar, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Kalau begitu maukah engkau menghibahkannya kepadaku? Kau hadiahkan pohon itu kepadaku agar aku bisa halal menghibahkannya kepada pemuda yatim ini." "Tidak," jawab Abu Lubabah. Lalu Nabi berkata lagi, "Maukah kau memotongnya?" "Tidak," ia masih menolak. Bahkan Rasulullah yang meminta dia masih menolak. Allahu Akbar. Lalu bangkitlah seseorang yang bernama atau yang dipanggil Abu Ad-Dahdah. Ada yang mengatakan namanya adalah Thabit ibn Dahdah. Abu Dahdah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah jika aku tukar satu pohon kurma milik Abu Lubabah ini dengan kebunku yang berisi 600 pohon kurma,
kebun terluas dan terindah dengan berisi 600 pohon kurma. Lalu aku akan hibahkan pohon kurma yang sudah kutukar dengan kebunku ini kepada pemuda yatim tadi. Apakah aku akan mendapatkan pohon kurma di surga, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, benar wahai Abu Dahdah, engkau akan mendapatkannya. Lalu ia tawarkan hal tersebut kepada Abu Lubabah setelah beliau meminta izin kepada Rasulullah. Dan Abu Lubabah pun terkaget-kaget mendengar tawaran tersebut dan tentu saja ia mau. Lalu setelah sepakat, Abu Dahdah pun langsung pulang untuk memberitahu istri dan anaknya yang sedang berada di rumah yang ada di area kebunnya yang luas itu. Namun Abu Dahdah tidak berani masuk ke area kebun tersebut karena merasa sudah menjualnya. Lalu ia pun memanggil istri dan anaknya dari kejauhan, dari luar kebunnya, dan berkata sesampainya Ummu Dahdah di hadapannya, ketahuilah wahai istriku tercinta, kebun beserta isinya telah aku jual. Istrinya setengah tak percaya bertanya, apa? Kau telah menjualnya wahai Abu Dahdah? Setelah lama kau merawatnya, kau bangun rumah kita di dalamnya, anak-anak sudah nyaman hidup dan bermain di sana. Lalu Abu Dahdah pun segera menenangkan istrinya dengan sebuah jawaban yang jujur lagi meluluhkan hati seorang mukminah yang salihah ini. Beliau berkata, aku sungguh telah menjualnya kepada Allah wahai istriku. Dan tahukah kita jawaban istri sahabat yang salihah ini? Allahu Akbar, kata dia. Allahu Akbar wahai Abu Lubabah, rabihal bai'u ya Aba Dahdah, rabihal bai'u ya Aba Dahdah, rabihal bai'. Allahu Akbar wahai Abu Dahdah, sungguh jual beli yang amat menguntungkan. Sungguh jual beli yang amat menguntungkan. Sungguh jual beli yang amat menguntungkan. Jawaban yang sungguh tidak pernah terbayangkan oleh kita sebagai manusia yang hidup di zaman penuh keegoisan ini. Abu Dahdah pun tentu merasa tenang dan senang. Lalu ia kembali menemui Rasulullah, menemui pemuda yatim serta Abu Lubabah. Lalu dengan senyum yang terkembang ia berkata penuh semangat kepada Nabi, wahai Rasulullah, istri dan anakku sudah menyetujuinya. Aku sudah menjualnya kalau begitu kepada Abu Lubabah. Dan aku hibahkan satu pohon kurma yang kutukar dengan kebunku ini kepada pemuda yatim ini. Lalu Nabi pun menjawab, benar wahai Abu Lubabah, Abu Dahdah, kau telah mendapat pohon-pohon kurma di surga. Lalu Nabi berkata dengan perkataannya yang cukup masyhur, kam min 'idqin radahin li Abi Dahdah fil jannah, kam min 'idqin radahin li Abi Dahdah fil jannah. Sungguh berapa banyak cabang-cabang kurma yang terlihat begitu berat karena begitu banyak buahnya di ranting-rantingnya milik Abu Dahdah di dalam surga. Allahu Akbar. Atau dalam ungkapan lainnya, kam min 'idqin mu'allaqin aw mudallan fil jannati libni Dahdah, rubba 'idqin mudallalin libni Dahdah fil jannah. Allahu Akbar. Sungguh sebuah kisah yang menggugah. Lalu selang tak berapa lama setelah kisah ini berlalu, terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan kaum kuffar Quraisy yang kita kenal dengan perang Uhud. Dan ternyata Abu Dahdah pun mendapatkan anugerah keduanya, gugur sebagai syuhada. Duhai alangkah bahagianya Abu Dahdah, kebun kurmanya laku di dunia, berbuah pohon kurma di jannah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.